Teman-teman, ini kita sedang berada masih di daerah Indonesia. Iya jelas dong, kita belum kuat ke Eropa mah. Bukan karena belum kuat, tapi karena COVID masih tinggi. Bukan karena biaya ya, tolong ya. Bukan karena biaya kita belum bisa ke luar negeri, tapi karena COVID lagi tinggi. Iya. Teman-teman, kalau udah ada saya Renan Fernanda dan juga ada Mas Yus. kita ada di Semedi Olah TKP. Nah, di belakang kita ini sudah ada sebuah gedung yang tentu saja kosong. Iya. Karena kalau gedungnya ada isinya, kita tidak nyari hantu, tapi nyari flash sale. Night sale itu, Pak. Night sale. Nah, apa namanya? Ini adalah sebuah gedung yang ada masih di Bogor, teman-teman. Dan ini dulu katanya sebuah gedung yang digunakan untuk pemerintah kali ya. Iya, pemerintah, dan sekarang sudah tidak digunakan oleh pemerintah, dikosongkan saja. Lokasinya di sebelah kayak danau, situ Cikaret. Nah itu, jadi bisa menebak sendiri kan lokasinya di mana, teman-teman. Nah, yang spesial ini sebenarnya gedung ini banyak banget. Kalau dicari di YouTube juga banyak yang pernah olah TKP di sini gitu. Tapi kalau sekarang kita tentu saja berbeda dengan yang lain. Sepenglihatan dulu dari Anda, Pak. Gedung ini sebenarnya cukup terkenal ya. Cukup terkenal karena keangkerannya. Tapi yang jelas kalau dari penerawan saya memang istimewa karena astral yang cukup dominan di sini itu lain daripada yang lain. Aku tadi sempat nangkep ada sosok noni Belanda tadi. Kayaknya di lantai 2 lagi sekelebatan gitu. Ini nanti aku mau coba interaksi, mudah-mudahan dia masih bisa interaksi. Emang Anda bisa bahasa Belanda? Nah itu dia, aku sih agak khawatir ya, tapi mudah-mudahan kita bisa interaksi. Nanti kita coba panggilkan rohnya Van Persie. Iya, tapi nggak usah khawatir, kita nanti cek pakai Google Translate, Pak. Iya. Nah, kenapa ada noni Belanda itu di sini? Itu nanti kita cari Nanti tahu. kita cari tahu. Dan apalagi ada cerita yang bisa kita angkat dari sini. Makanya jangan kemana-mana, ikutin terus olah TKP kita kali ini. Let's go. Ayo. Nah, teman-teman, kita sekarang udah ada di spot pertama. Ya. Kenapa ini? Kita di sini. Di sini aku belum dapat untuk sosok noni Belandanya. Tapi di sini memang ada satu sosok lagi astral feminim. Sepertinya ada kaitannya sama danau sana itu. Usianya jauh lebih tua dari gedung ini. Tapi wujudnya muda. Kayak perempuan muda, terus pakai kemben, kayak pakai selendang gitu. Gitu. Ini kayak model-model penari. Tapi bukan penari Jawa ya, rambutnya digerai. Rambutnya digerai gitu, dan bajunya kalau aku gambarkan ini kayak merah marun. Jadi merah marun, selendangnya juga warna-warna merah marun juga lah, cenderung oranye gitu, merah marun tua gitu. Anda buta warna parsial pasti tidak tahu. Iya dong. Tidak bisa membedakan. Iya. Ya. Sama-sama merah. Sama-sama merah. Nah, tapi sosok itu ada di sini. Sosoknya ada di sini. Ini dia tadi terbang melayang gitu. Jadi
Memang ini sebangsa, ya mohon maaf, ini sebangsa Kunti ya. Bangsa Kunti, cuma penampakannya tidak seperti yang rambutnya acak-acakan berdasar dan sebagainya. Tapi karena sepertinya dia sudah lebih paham style kayak Fashionable ya. fashionable kayak gitu, dan dia memang dia ini yang saya tertarik, dia cukup sensitif sama ya kehadiran lelaki gitu. Apalagi lelaki ganteng ya. Wah, Tinggi besar. wah. Pendekar, pendek dan kekar. dan kekar. Aku mau coba interaksi sebentar ya. Coba interaksi Mbak, yang ada di sini bisa saya coba interaksi sama Mbak. Kalau Mbak mau coba interaksi dengan saya boleh. Namanya siapa? Mbak boleh interaksi pakai apapun, suara boleh, gerakan benda boleh, lihat pakai penampakan di depan kamera juga boleh, atau pakai suara apapun boleh, silahkan. Namanya siapa? Dengar ada kayak suara orang jalan nggak di sana tadi? Enggak sih. Nggak ya? Mendengar di sini kayak orang jalan tadi. Tak 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 tak. Ngerancu ada suara motor. Oke, kita coba dengerin sekali lagi ya. Kita coba dengerin sekali lagi. Benar-benar sunyi ya, nggak tahu. Oke. Namanya sih Mayang. Mbak Mayang. Oke, kita coba komunikasi aja. Seperti biasa kita pakai pendulum. Ya. Ya. Kita coba komunikasi dengan Mbak Mayang. Mbak Mayang ini dia dulu ada kayak penunggu salah satu pohon besar. Oh, oke. Sini. Cuma kebetulan memang pohon itu sepertinya karena untuk demi pembangunan gedung ini dia dikorbankan. Ya, dan kita coba, dan dia kemudian akhirnya menghuni gedung ini. Silahkan Mbak Mayang, kalau misalnya mau coba komunikasi kita lewat pakai pendulum ini. Kalau misalnya memang mau berkata ya, silakan pendulumnya gerakkan ke kanan. Kalau misalnya tidak, pendulum bisa digerakkan ke kiri. Mbak mau nggak komunikasi sama kita? Duh, kok nggak mau? Oke. Kok enggak mau? Nggak mau. Gini deh. Kalau misalnya memang nggak mau, tapi kalau seandainya saya kenalin sama teman saya, Mas Reno mau nggak? Ini ki sing males. Demi konten Pak, demi konten. Oke lah. Demi konten. Demi Anda nih, saya harus berkenalan nih. Oke, ya. Teman saya namanya Reno, ya. Oke. Berarti kalau misalnya kenalan sama Mas Reno, saya boleh tanya-tanya ya? Oke. Saya mulai ditumbalkan ya. Oke, aku kok. Aduh, ya tidak apa-apa. Santai. Oke, Mbak Mayang, saya pertanyaan sederhana dulu. Apakah memang yang ada di sini itu banyak atau memang hanya sedikit? Hanya Mbak Mayang dan ada beberapa. Apakah memang banyak? Banyak. Oke, banyak. Ya, karena wajar ya, udah kosong banyak lama kayak gitu ya. Mbak Mayang sendiri usianya berapa tahun? Taruhlah misalnya 100 tahun? Enggak. Oh, enggak. Oke. 400 tahun? Oh, enggak juga. Oke. Sekitar di atas 500 tahun. Oke, di atas 500. Berarti memang kayaknya mungkin sebelum zaman kemerdekaan ya? Iya, masih berarti tahun 1500-an. Iya, kayak gitu. Oke, berarti dia udah ada di sini sekitar zaman itu. Oke.
eh Mbak Mayang sendiri, oke. Ya, saya tahu. Dia pengen yang nanya Mas Reno. Baik, oke. Mbak Mayang, saya mau nanya, di sini sering usil nggak sama yang manusia-manusia di sini? Iya Pak. Iya, oke. Memang sering ya banyak manusia ke sini ya? Enggak juga, ya ngapain juga ya ke sini ya, kecuali orang kurang kerjaan kayak kita. Iya. Oke. Terus langsung berhenti. Oke. Ada mau nanya lagi, Mas Reno? Untuk apa? Orang motor. Tampaknya dia sudah mulai berkeringat. Iya, sudah mulai kemeringat. Mau nanya, Mbak Mayang, betah nggak di sini? Oke. Sebentar. Ini sih jujur Pak, jujur. Ini agak labil dia nih. Ini lo kan? Ya apa enggak? Kayaknya labil Pak. Antara ya atau enggak ini? Iya. Antara ya atau enggak? Ini labil ini. Mbak Mayang sering main ke danau di depan nggak? Ya sering. Ya mungkin memang. Ya sering lah. Ya sering. Oke. Mbak Mayang. Mbak Mayang ada pernah jadi saksi suatu tragedi yang ada terjadi di sini ya? Oh iya, Mak. Iya. Oke. Kejadian apa tuh? Kita nanti coba cari tahu ya. Tragedi ini orang pribumi atau orang non pribumi? Kalau pribumi gerakan ke kanan, kalau non pribumi goyangkan ke kiri. Ke kiri Pak. Berarti non pribumi. Oke. Orang Nigeria? Waduh. Dia tahu Nigeria nggak ya? Nggak tahu saya. Oh bukan Pak. Bukan. Oh, iya. Ya nggak mungkin lah. Ya kan siapa tahu. Orang Belanda atau Eropa? Oh iya, orang Belanda atau Eropa. Oke. Berarti dulu sebelum ini jadi gudang arsip, ini tempatnya orang Belanda itu ya? Oke. Kayaknya cukup deh ya. Kayaknya cukup. Oke Mbak Mayang, terima kasih ya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Dia nanya. Saya cuma ingin menyampaikan mandat. Mas Rino masih kosong apa enggak? Hati saya sudah ada yang isi. Mohon maaf ya Mama yang mohon maaf. Gini, coba sampaikan dia. Ini kan beda alam. Ini kita beda alam. Sebaiknya sih kita masing-masing sendiri, ya. Masing-masing ya, gitu ya. Oke. Ya, Mama yang ya. Sudah dengar sendiri dari Mas Reno ya. Saya nggak bisa bantu kalau misalnya memang dia nggak mau, ya. Nah, tolong ya. Oke, dia bisa paham kok. Baik kok, ya. Respect. Oke teman-teman, kita akan mencoba lagi ke spot selanjutnya. Terus ikutin olah TKP kita.
Ngapain, Mbak? Barusan. Enggak, ini saya coba karena tadi saya coba kejar sosoknya, kelihatannya kayak nolak gitu untuk kemudian saya tangkap atau kita langsung ajak komunikasi seperti Mbak Mayang tadi. Mungkin karena kita ini nih sosoknya benar-benar kayak noni Belanda. Oh, oke. Dan dia pakai pakaian pengantin, Mas. Oh. Dia pakai pakaian pengantin, tapi memang kondisinya dia lehernya patah gini nih. Waduh. Dia kayak gini. Kayak gitu. Kenapa itu? Nah ini kalau saya lihat sini juga ada bekas jeratan sini, bekas jeratan tali. Jadi kelihatannya ini dia meninggal karena ini bunuh diri, gantung diri. Di mana? Di sini. Ya. Jadi kalau saya coba flashback gitu ya, ini ceritanya sih lumayan tragis. Jadi sepertinya dia jatuh cinta sama kayak orang pribumi yang ada di sini, tapi kemudian dia dipaksa nikah sama sesama orang Belanda yang pada waktu zaman kolonial Ya. di sini. Ini dulu rumahnya dia, itu rumahnya dia. Terus sini saya sambil coba retrokondisi ya, itu pada hari pernikahannya itu dia dengar kabar katanya cowoknya itu bunuh diri nyemplung di danau situ. Tapi kayaknya sih enggak. Gitu. Kayaknya enggak, itu cuma hoak aja. Enggak tahu entah siapa yang ngasih tahu gosip itu. Dia kayaknya patah hati, mikir bahwa mungkin ada yang sengaja bunuh pacarnya itu supaya kemudian bisa terjadi pernikahan. Ya biar caranya biar ikhlas lah ya. Apa itu? Suara apa itu? Ini real ya, nggak ada bikinan ya, ada settingan ya. Potong patah, Pak. Batang patah kayaknya. Kayaknya nggak mungkin deh. Kayak nggak mungkin. Itu batang patah, cuman nggak tahu penyebabnya kenapa. Iya, siapa ya juga yang matain batang, nggak ada Loh, apa-apanya. tapi gitu, ada Pak. proses alami biasanya. Nah, gitu. Iya, oke. Saya biologi saya dulu waktu SMA jelek loh. itu sih kayaknya sih kalau menurut saya nggak mungkin ya, tapi ya itu kita serahkan sama penonton aja. Yang Tadi suaranya kerekam ya tadi ya. nggak tahu sih dapat apa enggak ya, Iya, tapi nanti itu ada kita suara bisa. kayak batang patah gitu. Iya. Kalau saya justru Pak, itu yang visualisasi yang saya dapat, batang itu diinjek Pak. Kayak gitu. Sama siapa? Sama sesuatu yang tak kasat mata. Iya dong. Kalau menurut Anda seperti itu. Terus tadi kepotong. Nah, oke. Tadi akhirnya si cewek ini saya tangkap sih namanya Marlene. Marlene. Tulisannya seperti itu. Dia masih pakai gaun pengantin dan dia gantung diri di pohon yang ada di sini, yang sebetulnya pohon itu dihuni sama si Mayang itu. Oh, ada koneksinya ya. Koneksinya. Jadi dia menyaksikan si Marlene ini gantung diri di sana. Itu. Tapi saya nggak apa. Tadi saya coba tangkap si Marlene supaya saya ajak komunikasi ini, kayaknya dia nggak mau. Jadi tapi saya coba sampaikan ceritanya aja. Dan akhirnya ketika pohon itu juga ditebang gitu, dan akhirnya menjadi gedung arsip ini, dan pada saat gedung arsip ini masih beroperasi pun dia masih Kular-kilir apa? ya, masih hilir mudik masih ada di sini gitu. Dan mungkin beberapa orang yang juga sempat ada ketika gedung arsip ini beroperasi, ya mereka juga sempat mengalami interaksi dengan si Marlene ini. Okay. Memang sering orang dengar suara perempuan menangis, Pak. Oh, oke. Suara perempuan menangis. Jadi kalau misalnya kita mungkin nanti dengar ada suara cewek menangis, ya itu kemungkinan besar si Marlene itu. Tapi kalau dengar suara cowok nangis berarti ada yang lagi galau. Iya, apalagi sambil menyanyikan lagu-lagu patah hati ya, Pak ya. Pamungkas. Yang sekarang Pamungkas ya. To the bone. Iya. Itu kurang lebih sih yang saya tangkap seperti itu. Sedih juga ya berarti ya. Oke, mungkin buat mengkonfirmasi, kita coba pakai kartu ya. Kita coba pakai kartu. Kira-kira kartu apa yang keluar? Kalau ini saya takutnya pas dikocok keluar kartu BPJS. BPJS-nya BPJS kesehatan lagi ya, gitu ya. Karena kalau BPJS jaminan hari tua sekarang harus umurnya 56 tahun. Iya, itu klien saya ya gitu.
Iya. Kita coba ya, kita coba kartu apa yang keluar. Apakah ini merepresentasikan cerita yang tadi saya sampaikan? Tapi kalau misalnya pun tidak, ya mudah-mudahan bisa memperjelas apa yang sebenarnya terjadi di sini. Oke ya, pertanyaannya, apakah benar memang pernah terjadi tragedi seperti apa yang tadi saya ceritakan berkaitan sama sosok noni Belanda berpakaian pengantin yang sering terlihat di daerah sini? Mas Rino yang tarik, mana aja? Oke, kita coba. Limbo, bisa lihat kartunya ini ya, limbo. Kita lihat keterangannya. Limbo ini mimpi yang semakin membingungkan, namun ada yang perlu diungkapkan. Hanya saja butuh kemurnian untuk membuka tabir gelap, butuh persepsi yang berbeda. Nah, kalau yang saya lihat, memang cerita-cerita yang ada di sini itu sering menyebutkan, ya karena mungkin ceritanya kurang kurang detail ya. Sering sekali yang dibilang kuntilanak yang menangis itu katanya sosok kuntilanak. Tapi pada sebenarnya itu sosok noni Belanda yang seperti tadi saya ceritakan. Tadi ceritanya cukup sedih itu ya teman-teman. Ya, sepertinya ini sih pengaruh dari cerita yang ada di tempat ini juga, makanya keluar kartu namanya limbo. Mimpi yang semakin membingungkan. Saya juga bisa jelaskan bahwa mimpi yang semakin membingungkan ini terkait sepertinya kenapa arwah Marlin ini masih sering berada di sini. Karena sepertinya ini saya jelaskan saja. Jadi kalau orang meninggal karena bunuh diri, itu mereka kayak seperti terjebak dalam mimpi abadi. Mereka merasa masih hidup, mereka merasa masih seperti mengulang kejadian-kejadian pada saat mereka masih hidup. Dan itu yang membuat mereka kadang-kadang masih kelihatan, masih menangis, masih merasakan duka dan lain sebagainya itu. Ada dari tadi kok sepertinya kurang tenang ya, kenapa ya? Saya takut mobil saya aja. Lebih takut mobil ya, kayak gitu ya. Ya takut tiba-tiba ada mobil saya berubah jadi bagus kan, malah jadi Bumblebee ayo. Atau mungkin nanti tiba-tiba bannya hilang. Saya cuma takut kalau ban saya ditukar depan sama belakang. Lu pindah nggak? Iya, tapi berarti sosok itu segitu kuatnya sampai dia menjadi ikon ya di sini ya. Iya, menjadi ikon. Sebetulnya yang paling sering awalnya memang karena sering terdengar suara perempuan menangis itu sih. Dan itu yang kemudian menimbulkan banyak persepsi yang macam-macam. Tapi khusus untuk pemirsa Semedi ini saya ungkapkan kisah detailnya. Oke, itu teman-teman. Itu memang ada di Semedi doang nih, kita punya cerita yang real ya. Paling kalau yang diceritain nggak mau diceritain ya kayak episode yang waktu itu dia hampir dugap dosing, hampir muntah. Cuma orang Jogja ya. Cuma orang Jogja ya tahu. Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi ke spot selanjutnya. Ikuti terus oleh TKP kita kali ini. Ini teman-teman, ini Mas Yus menemukan sosok Marlin tadi yang diceritakan, kita coba ajak berkomunikasi. Intinya memang tingginya lebih tinggi dari sana karena memang cewek bule gitu. Ini lehernya dia benar-benar matah, jadi benar-benar kayak nyamping gini. Ini lehernya segini, ini posturnya lumayan tinggi. Gaun pengantinnya sampai sini, panjang gitu, sampai sini. Ini. Saya coba tahan dulu energinya. Oke. Saya langsung terjemahkan aja ya, karena dia memang ini bahasanya khusus, benar-benar kayak bahasa Guten Nachten. Oke. Aku roto minder ya. Bapak dia bahasanya agak Guten Nacht.
Bisanya cuma segitu tapi sombong dia nih. Aku rada minder, Cuk. Hantune londo aku ora iso basa londo. Ya, aku basa Jawa wae. Oke, aku basa Jawa. Loh, oh iya. Oke, komunikasi lewat pendulum ini aja. Saya tahu bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Saya koneksikan sama diri Anda. Oke ya. Saya koneksikan diri saya sama Anda. Silahkan bicara lewat pendulum ini. Silahkan, mau komunikasi atau tidak, itu saja sebenarnya yang saya pengen tahu. Kalau iya, goyangkan ke kanan. Kalau tidak, goyangkan ke kiri. Oke, terima kasih. Kalau misalnya mau goyangkan, kalau misalnya memang mau komunikasi, tapi kok kayak masih galau ya. Iya, saya tahu Anda sedih. Saya tahu, tapi saya cuma pengen mengungkapkan kisah Anda aja, boleh ya? Boleh nggak? Oh, nggak boleh. Oke, biar jadi pelajaran gitu, nggak boleh buat yang lain supaya jangan terjadi seperti ini. Oh, nggak boleh juga. Oke. Gini aja, nggak apa-apa. Saya bisa tahu keberadaan Anda. Mungkin Anda risih kalau saya pakai ini. Anda langsung bicara sama saya aja. Ada mau disampaikan nggak? Saya tahu Anda pengen menyampaikan sesuatu karena sudah semenjak sekian lama. Tanganmu gemeter nggak apa-apa tuh? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Emang tremor sih. Emang tremor. Oke. Sorry. Setelah sekian lama, walaupun sekian lama masih di sini, pasti ada mau disampaikan. Ada yang mau disampaikan nggak? Oke, jangan ganggu saya. Oke. Sepertinya sih memang dia tidak ingin diganggu dan ini memang benar-benar ingin jadi tempatnya dia. Ya, ini rumah saya katanya gitu. Oke. Di rumah saya. Dia memang tidak ingin ganggu. Tadinya juga memang dia nggak mau interaksi, makanya dia menghindar terus. Oke, Anda bisa pergi nggak apa-apa. Mohon maaf, ini saya ambil lagi. Silakan pergi. Oke ya. Nyasar ora? Nggak nyasar. Enggak. Dia langsung pergi. Oh iya. Ya jujur itu maksud saya memang kita nggak bisa memaksakan juga kalau misalnya memang nggak Ya mau. itu kita di Semedi itu kan kita selalu menjunjung tinggi yang namanya asas tidak dipaksa. Iya, gitu. Karena dipaksa nggak ya? Iya dong, kita harus menghargai lah. Kalau emang nggak mau ya ngapain dipaksa? Tapi jujur sebenarnya ini ada yang pengen komunikasi walaupun saya tidak pengen sih sebenarnya. Sopo? Ya penghuni yang lain tapi yang kelas-kelas receh. Tidak usah ya. Nanti aja kalau emang itu nanti di closing kalau emang kita butuh. Ya udah maksudnya seperti itu. Kita langsung closing aja. Iya, kita langsung closing di bawah. Yuk teman-teman. Nah, teman-teman kita sudah ada di tempat terakhir seperti biasa. Kalau sudah ada lilin, kalau ada pendulum, dan saya sudah merokok. Itu artinya kita sudah berada di penghujung konten Semedi kita kali ini. Ya. Sebenarnya saya sih menarik sebenarnya tempat ini luas ya. Untuk ada ekspor itu ada 2 atau 3 gedung sebenarnya. Cuma memang karena memperhatikan keselamatan kita juga gitu, jadi kita eksplor di 1 gedung itu. Dan emang dari 3 gedung ini si Marlin itu di gedung itu? Ya memang kok dia cenderungnya energinya yang saya kuat itu di gedung itu. Jadi karena memang ini ada gedung di sebelah kiri kita, kemudian ada gedung di belakang kita. Jadi kalau gedung ini dulu memang rumahnya dia dan ini halaman dia. Terus daerah sana itu kayak ranch itu kayak perkebunannya dia lah. Dan itu kemudian kayak
luas banget gitu, luas banget, dan ini adalah pelataran untuk kemudian masuk ke gerbang rumahnya dia gitu. Rumahnya gede sebenarnya. Iya, iya, iya. Ya gede ya. Ya bisa jadi gedung kok pasalnya. Di masa dia ya gede dong. Di sini sekarang kita jadi gedung. Cuma memang tadi saya sih memutuskan memang kita mending di satu gedung situ aja, karena kalau misalnya di gedung yang satunya sana saya agak khawatir terkait ya keselamatan kita sih Pak. Iya. Karena kita tidak ada asuransinya. Ya, tolong. Ini bukan mistis teman-teman, karena memang gedung sana itu cenderung mau runtuh gitu kalau saya lihat. Jangan sampai ketika kita penelusuran Malah kita yang bikin runtuh. malah kita kemudian yang jadi penghuni di situ, dan besok dijadikan objek penelusuran. Nah, ini ada 2 orang, 3 orang YouTuber yang harus meninggal di sini karena jatuh. Kemudian kita jadi medumisasi gitu kan, ya dulu kita dulu masuk gedung yang runtuh gitu kan, nggak lucu juga gitu kan. Tapi tadi sebenarnya kisahnya tuh pilu ya teman-teman ya. Maksudnya kayak ya itu bukti gimana ya. Ketika memang kita sudah jatuh cinta itu like hidup aja bisa kita berikan gitu untuk orang yang kita sayang, kita cinta. Tapi memang mungkin keadaan terus lingkungan sekitar keluarga yang mungkin kalau tidak setuju juga PR juga gitu. Gitu. Ya banyak sih yang apalagi zaman dulu ya. Zaman dulu itu orang itu udah dibatasi banget sama adat lah, sama kemudian ya kepentingan lah kayak gitu. Kalau zaman dulu laki-laki Belanda nikah sama wanita pribumi nggak masalah. Yang jadi masalah kalau wanita Belanda nikah sama orang pribumi. Wah, itu pasti pergolakan sih. Iya, karena ya bisa dibayangkan kepala keluarganya berarti pribumi kan, yang pada saat itu menjadi istilahnya dalam tanda kutip masyarakat level bawah gitu. Itu artinya juga mungkin juga wanita Belanda ya level atas ini kemudian melepaskan statusnya menjadi level bawah, kan ya itu aib buat keluarga pasti. Benar. Nah, apa namanya? Sudah sekian lama itu kejadian tahun berapa, Mas? Itu sih zaman-zaman kolonial penjajahan Belanda itu. Yang pasti sih sebelum 1945 ya, yang pasti itu ya. Tak ngomong karo godhong iki ya. Ya masuk tahun-tahun 1920-an lah. 1920-an itu. Nah, ini Anda ngocok kartu terus nggak dibagiin nih. Ini saya selak mau taruhan ini. Ini karena saya coba tadi tertarik ada sosok sebenarnya yang saya bilang receh itu mau coba komunikasi sama kita. Oh, boleh. Kita coba dia mau komunikasi apa gitu ya. Tapi saya coba tadi kasih kok kayaknya kartunya nggak jatuh sendiri gitu. Mungkin kita perlu bantu untuk tarik. Karena supaya fair, silahkan Mas Reno pilih satu kartu yang saya nggak pernah narik paling atas nih, saya tarik paling atas nih. Dia mau menyampaikan malah parasite. Semakin berjangkit ketika mendapatkan pasokan hanya tindakan ekstrim, maka membersihkan diri tidak ada kata menunda, jika dibiarkan akan mewabah. Ya, ini ya. Kalau saya coba komunikasi sama makhluk ini sebenarnya bisa dibilang saya agak sebel karena makhluk receh atau pocong yang satu ini, karena sebenarnya dia nggak punya power yang cukup gitu kan ya. Tapi kan kita itu juga itu ibarat kita. Channel kita kan belum punya pengaruh, tapi ya udah kita inilah kita. Iya, maksudku dia nggak punya pengaruh gitu di sini, tapi kelihatan pengen mencoba eksis. Siapa gitu. tahu dia punya prestasi. Tidak ada ya? Tidak ada prestasi. Tidak ada juga. Ya dia sebenarnya lewat kartu tadi yang parasite tadi dia cuma pengen menyampaikan bahwa di sini ini astralnya makin banyak yang menghuni, termasuk dia. Mungkin tadinya ya sedikit, tapi gara-gara kemudian dibiarkan lama kosong, nggak banyak orang kesini juga, lama-lama ya jadi banyak gitu, dan mereka membentuk koloni. Ya sepertinya pocong tadi itu sih agak, ya dia pengen menyampaikan lah, dia bilang agak terganggu sama kehadiran kita, dan karena dia merasa jumlahnya banyak, konco-konconya banyak. Ya biasa nek model koncone banyak gitu kan, kemudian jadi mungkin dia dulu di kehidupan sebelumnya ormas ya.
polanya kayak ormas. Iya, polanya kayak ormas. Kayak ormas gitu. Ya, Tapi ya wes, terima kasih informasinya Pak. Informasinya. Mungkin ya nggak tahu sih, ini kayak malah ada yang banyak mode-mode seperti itu ya. Ini saya mau coba pakai pendulum deh. Pakai pendulum. Coba kasih kesempatan dia untuk lebih eksis lagi komunikasi ya. Karena memang kita harus memperhatikan kaum kecil ya, teman-teman. Karena kami kaum kecil juga yang pengen diperhatikan. Oke, tuh kan. Seneng. Langsung seneng. Slow. Oke, Pak, silakan mau menyampaikan apa aja? Tak tanya boleh? Boleh. Pak, seneng nggak kami akhirnya memberikan kesempatan untuk Bapak bercerita? Wah. Bilang apa Pak? Ya, kalau kanan kan bilang ya, kalau tidak kan bilang. Kayaknya dia tadi udah denger sih. Oh iya. Kita di atas tadi dia kan kita juga pakai pendulum tuh. Ya. Pak, coba bilangin ke Mas Yus terima kasih gitu. Bilang apa kalau sudah dikasih kesempatan, bilang apa coba Pak? Wah, ya udah, terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih. Sudah mulai berani komunikasi ya Anda ya. Kan lewat Anda. Iya. Kalau saya sendiri tidak berani, saya mending pulang. Oke. Memang jumlah Anda di sini tuh banyak. Saya cuma pengen nanya aja. Sosok yang kuat itu apakah sebenarnya memang ada di gedung ini atau di luar gedung ini? Kalau misalnya di gedung ini goyangkan ke kanan, kalau misalnya di luar gedung ini goyangkan ke kiri. Di luar gedung. Oh, malah di luar gedung ini. Ormas sih menguasai lahan parkir. Dia sih bilang katanya sebenarnya sosok yang kuat itu justru di sebuah danau yang ada di dekat sini. Ya kenapa dia nggak tinggal bilang itu di danau depan gitu pakai sebuah dia bilang. Oh iya. Kan iya. itu tadi dia belum tahu saya pengen nanya apa, makanya saya tanyakan. Iya. Tapi aku mau nanya, tolong tanyain Mbak. Oke. Bapak-bapak ini berhubungan nggak sama sosok-sosok kayak Marlin sama Mbak Mayang tadi itu? Oke, tadi berhubungan nggak sama Noni, sama Mbak Kenal Noni, gitu, sama Mbak Noni, sama Mbak Mayang yang ada di sini? Oke, kenal nggak? Kenal. Oke, kenal. Berhubungan baik nggak? Berhubungan baik. Akrab nggak itu? Akrab nggak? Oh enggak. Loh? Ya ada orang dong di depan, ada warung kok. Itu ketawanya jelas nggak mungkin Pak dari gedung itu Pak. Tadi ketawanya Pak. Oh enggak. Kuping saya buta warna parsial tapi saya bisa denger. nanti coba kita lihat itu benar suara ketawanya kerekam kamera apa enggak ya? Ya nanti kita coba cek ya. Sana ada rumah kayaknya. Ada rumah gitu ya. Baiklah, kita sudahi saja teman-teman. Tampaknya dia mulai panik. Enggak, baterai HP saya udah. Baterai HP. Ini HP saya sudah low baterainya. Saja. Kemarin tadi juga habis dicas juga. Baiklah teman-teman, itu ada salah satu cerita lagi lah, berarti kita di sebuah tempat yang ini mungkin tempat pertama yang kita datengin yang kasusnya adalah bunuh diri ya. Dan punya ceritanya sendiri bahwa kalau yang aku highlight adalah cinta itu memang akan menemukan jalannya, tapi kita sebagai manusia harus bisa mengontrol jalannya kemana. Kalau memang sudah menuju mengarah ke yang merugikan gitu ya, itu bukan cinta lagi kalau menurutku ya. Itu udah nafsu kalau menurutku. Terlalu panjang Pak, terlalu panjang. Pesannya itu sesungguhnya adalah kalau bucin itu jangan berlebihan. Itu dia. Gak ada namanya bucin dengan berlebihan dan norak itu sudah satu tempelan, gak bisa dipisahin itu. Bucin dan norak dan berlebihan itu udah satu. Atau quotes-nya adalah apa? Semua akan bucin pada waktunya. Ya itu dia, semua akan bucin pada waktunya dan Anda akan malu sendiri melihat bucinan Anda pada waktu itu. Aduh, baiklah, terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai di olah TKP kita kali ini. Mudah-mudahan ada hal baru, ada hiburan yang bisa lo rasakan dari konten kita kali ini. Kalau lo punya ide kita mau olah TKP kemana, silakan komen di kolom komen di bawah, atau juga bisa DM di Instagram kita di saya @renovenadi, atau juga di Masus di Arimata Indigo 09. Yes. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Subscribe lah, tolong bantu ya. Karena subscribe Anda bisa mengantarkan umur panjang bagi konten saya. Tolong. Ini saya saksi mata. Ini true story.
ini kita sudah hampir kehabisan kredit poin untuk ngutang di warteg. Itu tolonglah ya, mobil saya perlu bensin, kita perlu makan, tolonglah. Apa kita perlu open donasi? Kita bisa. Open donasi di traktir.id mungkin ya. Iya. Itu Baiklah. bukan donasi Pak, itu ngemis Pak. Baiklah, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di Olah TKP selanjutnya. Dadah.